lagi pada malam hari ini. Ya, semoga semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan selalu semangat. Ya, pada saat ini ibadah renungan harian kita hari Selasa tanggal 24 November 2020. Ya, kita bersyukur dan kita akan memuji Tuhan dari nyanyian rohani 97 ayat 1 dan 2, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir dalam rumah ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tunduk serta hormat, penuh serta jiwa jua. Terimalah sabdanya, gentar berkati dan serahkan hati. Tuhan Allah hadir, suci dan mulia, surganya memuji Dia. Tentrangan mereka bunyian nyanyian, Tuhan suci tiga kali. Lihatlah, dengarlah, kami pun semua bernyanyi juga. Ya, melandasi ibadah kita pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Wahyu 21, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang ke-8. Tapi sebelum itu kita minta pertolongan pada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini, malam hari ini Engkau begitu baik, sangat baik buat kami dalam sepanjang hari, dari pagi hingga malam hari ini. Kasih Tuhan yang kami boleh rasakan. Terima kasih ya Tuhan, dengan penuh sukacita kami datang kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bentar kami akan membuka, membaca, mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu ya Tuhan, kami mohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang menyertai kami. Kami mensertai hamba-Mu Bu Yuelni yang akan memberitakan, memendangkan firman Tuhan. Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang datang kepada-Mu dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Ya, Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, firman Tuhan berbunyi, langit yang baru dan bumi yang baru. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Ia akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega,
yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Amin. Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Masih dari kapalnya besar, dari kota Tepian, Samarinda, menyapa Bapak Ibu sekalian. Secara khusus saya menyapa Bapak Ibu jemaat Tuhan, jemaat Ebenezer Selili dalam renungan harian Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili. Dan kita sudah mendengarkan bahagian firman Tuhan dari Wahyu 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Saudara, malam hari ini kita akan menikmati hadirat Tuhan dalam kebersamaan kita bersama dengan keluarga masing-masing, dan kita akan dituntun dalam satu tema firman Tuhan, yaitu Alfa dan Omega. Saudara, tentu kita sering mendengar atau membaca istilah Alfa dan Omega. Lalu apa yang muncul dalam benak kita saat mendengar istilah tersebut? Ada yang mengatakan tentu itu bukan bahasa Indonesia atau bahasa Toraja. Ada yang mengatakan mungkin itu nama orang yang dijadikan istilah. Ada juga yang mengatakan itu tentang Yesus. Saudara, sebenarnya istilah Alfa dan Omega merupakan huruf dalam bahasa Yunani. Alfa adalah huruf yang pertama dalam abjad Yunani, dan Omega adalah huruf yang terakhir dalam alfabet Yunani. Itulah sebabnya kita sering mendengar orang mengatakan yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, dalam kitab Wahyu yang sudah kita baca pada malam hari ini, Yohanes melihat bagaimana gambaran langit dan bumi yang baru, seperti yang pernah dinubuatkan oleh Tuhan melalui Yesaya bahwa Allah akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Kata baru tentu menunjukkan suatu perubahan kondisi dan keadaan. Tuhan Yesus juga menegaskan dalam bacaan kita tadi bahwa Dialah Alfa dan Omega. Dengan tegas mengatakan, aku akan menjadikan segala sesuatu baru. Dialah yang telah ditetapkan Allah sebagai penyelamat manusia. Dialah gembala yang ditetapkan oleh Allah bagi kita sekalian. Ketika kita percaya, saudara, maka kita akan senantiasa berada dalam kehendak-Nya. Tetapi dari pembacaan kita tadi mengatakan bahwa barang siapa yang tidak percaya, maka ia akan dibinasakan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara dimanapun berada, lewat
perenungan pada malam hari ini. Firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Dialah yang terus-menerus menolong dan memelihara kita. Bukan hanya di dunia, tetapi di surga pun Dia tetap menjadi gembala bagi kita. Karena itu, percayalah kepadanya dan tetap berserah. Sebab ketika kita percaya bahwa Dialah Alfa dan Omega dalam hidup ini, maka kita tetap beroleh hidup dan keselamatan yang kekal. Firman-Nya jelas. Dari Kejadian 1 ayat 1 sudah menjelaskan kepada kita, menegaskan kepada kita bahwa Tuhan itu sesungguhnya sudah ada sebelum Dia menciptakan langit dan bumi. Karena itu, percayalah Dia adalah Alfa dan Omega. Terpuji namanya. Kristus menolong kita, memberkati kita semua dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama. Dialah Tuhan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Ya, seperti lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama, Tuhan Alfa dan Omega. Tuhan Alfa dan Omega, dahulu, sekarang, dan selamanya. Namamu yang berkuasa, menara perlindungan, darimu ku dapat harapan baru. Kau Tuhan Alfa dan Omega, firman-Mu mengubah segalanya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku dengar, itu yang Engkau sediakan bagiku. Ku angkat suara, nyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan berkuasa. Dengan kuatku, ku terus maju, lakukan perbuatan gagah perkasa di dalam-Mu. Mari saudara, kita akan masuk dalam doa dan bersama dengan Jemaat Ebenezer Selili, kita akan bersama-sama bersyukur menikmati sukacita bersama anggota jemaat yang boleh bertambah usia pada hari ini, yaitu anak kekasih Christopher Novian dan ulang tahun pernikahan Bapak Nelson Ratu Uli dengan Ibu Epifani Angelica Gelu. Selamat menikmati kasih Tuhan dalam pertambahan usia dan juga perjalanan rumah tangga. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur patut kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu, dan karena kasih-Mu bagi kami semua, sehingga kami senantiasa menikmati anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk kebaikan-Mu Bapa, kami nikmati sampai pada malam hari ini, menikmati hadirat-Mu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, mengakui dalam kehidupan kami ya Tuhan, bahwa Engkau adalah yang awal dan yang akhir. Dan kami percaya Tuhan, bahwa semuanya karena kasih-Mu, nolong kami memahami firman-Mu pada malam hari ini. Karena itu Tuhan, Engkau berkati kami,
lewat kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat melakukan kehendak-Mu dalam seluruh keberadaan kami. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami bersyukur bersama-sama dengan semua anggota jemaat Ebenezer Selili atas sukacita yang dialami oleh beberapa anggota jemaat kami, baik dalam pertambahan usia maupun dalam pertambahan perjalanan kehidupan rumah tangga dari Bapak Nelson Ratu Uli. Tuhan kiranya Engkau memberkati dan menyempurnakan sukacita yang dialami oleh setiap anak-anak Tuhan. Ya Bapa, pada malam hari ini juga kami datang membawa setiap keberadaan anggota jemaat Tuhan, kiranya senantiasa diberkati dalam berbagai tugas tanggung jawab. Berkati para orang tua, berkati pemuda-pemudi, berkati anak-anak kami ya Bapa, dalam berbagai peran kami masing-masing. Tuhan Engkau tuntun dan sertai kami, memberkati kami. Dan bahkan pada malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu, membawa setiap orang-orang yang kami kasihi yang ada dalam pemulihan. Bahkan jika ada dalam kondisi sakit, kami memohonkan kepadamu Tuhan, kasih-Mulah akan terus menopang mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan yang sempurna, yang asalnya daripada Tuhan semata-mata. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa dari tempat ini Tuhan, kami masih ada dalam kondisi yang baik, dan juga kota kami Tuhan kiranya Engkau memberkati Samarinda. Dan pada saat ini Tuhan kami berada di tempat ini, Tuhan kiranya memberkati tempat ini, di area sekitaran di tempat ini. Kiranya kasih-Mu akan terus bersama-sama dengan saudara kami di tempat ini, sehingga dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka di tempat ini, mereka akan senantiasa melihat kebaikan Tuhan yang terus memberikan kenyamanan untuk terus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, sarana yang boleh kami gunakan pada malam hari ini lewat kapal yang besar, Tuhan pakai dalam pemberitaan firman-Mu. Tuhan Engkau terus memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak kami yang boleh bersama dengan kami dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Berkati anak-anak muda Tuhan dalam setiap harapan-harapan mereka, impian-impian mereka Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memproses mereka untuk menuju kepada sebuah kesuksesan. Karena kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap anak-anak Tuhan yang setia dalam pelayanan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan mereka. Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang baik buat kehidupan, dan rancangan Tuhan indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan, kami bawa doa syukur kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Demikian renungan kita pada malam